Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Julianti, NIM saya 2010301089. Saya mahasiswa Prodi E1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan video terkait tugas praktikum saya dengan tema diabetes mellitus tipe 2. Baik, yang pertama di sini saya bakalan menjelaskan apa yang dimaksud dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi standar normal, yang di mana tingginya kadar gula ini disebabkan oleh tidak menggunakan hormon insulin secara normal. Ada beberapa faktor penyebab dari diabetes ini. Yang pertama karena faktor genetik, yang dimana faktor genetik ini sangat berpengaruh. Semisalnya kita mempunyai orang tua yang memiliki riwayat penyakit ini atau saudara kandung yang memiliki riwayat penyakit diabetes tipe 2 ini sendiri. Yang kedua karena faktor usia atau faktor umur, yang dimana seseorang yang berusia di atas 45 tahun akan rentan terkena diabetes tipe 2 ini. Kemudian penyakit ini biasanya juga disebabkan oleh kurangnya aktivitas yang biasa menyebabkan obesitas, yang dimana menyebabkan resistensi terhadap insulin. Kemudian yang ketiga hipertensi atau memiliki riwayat penyakit hipertensi, tepatnya yang dimana tidak terkandung kadar air di dalam tubuh. Kemudian meningkatnya tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah. Kemudian selanjutnya penyakit ini biasanya disebabkan oleh dislipidemia atau kenaikan kadar lemak basah. Kenaikan ini mengakibatkan plasma insulin dengan rendah HDL 35 mili. Kemudian faktor risiko dari penyakit ini biasanya juga diakibatkan karena pecandu dari penggunaan rokok serta alkohol, yang dimana alkohol akan mengganggu sistem metabolisme gula darah. Kemudian jika kadar gula darah terganggu, metabolisme kadar gula darah terganggu akan meningkatkan tekanan darah dan mempersulit regulasi darah. Kemudian beberapa penanganan yang harus diberikan pada seseorang yang menderita diabetes tipe 2 ini. Yang pertama, penanganan yang harus dilakukan atau dicegah oleh pengidap penyakit ini. Yang pertama dengan menghindari makanan yang mengandung banyak lemak serta makanan yang mengandung kadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi. Kemudian memakan makanan yang memiliki banyak serat, contohnya seperti buah. Kemudian dengan membatasi penggunaan rokok serta penggunaan alkohol dalam kadar dalam tubuh. Kemudian selanjutnya menghindari kaki terluka kecil. Kemudian sering-sering memeriksa kesehatan mata. Ada beberapa gejala dari penyakit diabetes ini sendiri. Gejalanya dibagi menjadi dua, yaitu gejala akut dan gejala kronik. Yang dimana gejala akut ini meliputi lipogia atau kondisi di mana kita memakan makanan dengan banyak. Kemudian yang kedua polidasia, yang dimana kita mengonsumsi air terlalu banyak. Kemudian selanjutnya ada polusia, yang dimana kita sering makan pada saat malam hari atau bukan di jam yang tepat. Kemudian selanjutnya sering menambah makanan namun berat badan tidak berubah, dalam arti berat badan tetap akan turun, tidak melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya adalah tubuh akan merasa cepat lelah. Kemudian gejala kronik dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini, yang pertama kesemutan atau serta kulit terasa panas. Yang ketiga kram. Yang keempat sering merasakan kelelahan pada saat melakukan aktivitas biasa. Kemudian selanjutnya mudah mengantuk serta pandangan mulai kabur. Serta beberapa gejalanya lagi sering mengalami keguguran serta kemampuan seksual merendah atau bahkan bayi pada saat melahirkan bayinya akan mati. Kemudian patofisiologi
Kemudian patofisiologinya yang dimana sel mengalami resistansi reaksi insulin. Kemudian insulin tidak dapat bekerja pada sel. Kemudian glukosa darah tidak masuk ke dalam sel. Kemudian glukosa darah tinggi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait diabetes mellitus tipe 2 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.